Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila Marsoli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian morfologi. Morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji bagaimana struktur kata dan bagaimana dibentuk dari unit-unit yang lebih kecil. Unit terkecil yang memiliki makna tersebut dinamai dengan morfem. Hal ini disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Forat 2004-97 bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal yang dimana morfem sebagai unit bahasa terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal dapat dibedakan menjadi dua, yakni morfem bebas atau free morfem. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Artinya, morfem bebas tidak membutuhkan bentuk lain yang digabungkan dengannya. Morfem adalah kesadaran fonetik dari morfem yang mempelajari unit bentuk, suara, dan simbol fonetik. Morf dapat dibagi menjadi dua kelas penting, yakni leksikal dan gramatikal. Yang pertama, morfem leksikal yang menunjukkan secara langsung objek tindakan yang nyata, contohnya label, dog, walk, look, dan flow. Morfem gramatikal yang telah dimodifikasikan makna leksikalnya dengan menambahkan atau menambah elemen tertentu, contohnya an, able, re, and, in. Sudah saya buat dari pertemuan 9-15, yakni pertama mengenai compound word. Compound word yang dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata majemuk merupakan gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu kata baru dengan makna yang berbeda pula. Contoh compound word yang sudah tidak asing di telinga kita adalah ice cream. Ice cream terdiri atas dua kata dasar, yakni ice dan cream. Dan sebagai compound word, ice cream memiliki makna tersendiri terlepas dari unsur kata pembentukannya. Infiks berbeda dengan prefiks dan sufiks meskipun ada, namun infiks sangat jarang ditemui. Dalam bahasa Inggris, Locke atau Taylor 1978 yang dikutip oleh Katamba 1944 mengemukakan bahwa infiks yang terdapat dalam morfologi bahasa Inggris hanyalah n yang dimasukkan sebelum konsonan terakhir akar kata. Dalam beberapa kata yang berasal dari bahasa Latin dan infiks tersebut kemudian mengalami asimilasi disesuaikan dengan lingkungan fonologisnya. Sebagai contoh akar cab yang artinya lee, in, or open muncul tanpa bunyi M sebelum bunyi B di beberapa kata yang mengandung akar tersebut, contohnya incubate, incubus, combine, succubus. Akan tetapi M dan infiksasi belum akar yang sama di beberapa kata lain, seperti succumb, incumbent, dan decumbent. Infiks tersebut kemudian menjadi sebuah reliks historis yang mengkristal dari bahasa Latin. Adalah salah satu cara yang paling umum dalam semua bahasa untuk membentuk kata adalah dengan afiksasi. Afiksasi termasuk dalam morfem terikat yang harus selalu menempel pada morfem lain seperti akar, pangkal, dan dasar. Hal ini berarti tidak pernah ada
kata hanya terdiri dari afiks yang dapat berdiri sendiri. Prefiks yaitu afiks yang ditambahkan dengan bagian depan akar, pangkal ataupun dasar seperti dis, ri, di, in, pri, an, dan sebagainya. Sufiks yaitu afiks yang ditambahkan di bagian akhir akar atau dasar, contohnya men, es, ed, ing, it, dan seterusnya. Dapat dipisahkan dari bentuk-bentuk bebas lainnya di depannya dan di belakangnya dalam tuturan Verb 2004-97 seperti contoh kata-kata berikut ini: ripe, cook, apple, mint, cheese, sweet, dan sebagainya. Menurut Katamba 1994-41, yang termasuk ke dalam morfem bebas adalah leksikal morfem seperti nominal, verb, adjektif, posisi, atau adverbia yang memiliki makna secara penuh, dan function word yang mengandung informasi gramatikal atau hubungan logis dalam suatu kalimat seperti artikel atau demonstratif, pronomina, dan konjungsi. Morfem terikat atau bound morfem berbeda dengan morfem bebas. Morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri dan harus menempel pada morfem lainnya yang termasuk ke dalam morfem terikat. Akhiran nes juga merupakan bentuk beraturan karena dengan mudah dibagi atau disiapkan ke dalam kata dasar atau akhiran kata dasar tersebut. Maka dari itu, apapun adjektifnya jika disiapkan oleh akhiran nes dan menghasilkan bunyi seperti nominal walaupun salah satunya tidak bisa. Contohnya, gray place-ness jadinya grayness, rich place-ness jadinya richness, truthiness bisa dijadikan truthiness. Produktivitas dalam arti keteraturan semantik jika kontribusi yang membuat arti dari leksem yang dibentuk oleh keserasian dan konsisten, contohnya seperti pembentukan adverb. Tidak hanya bentuk formal yang beraturan seperti nes, tapi juga secara sistematis. Hal ini hampir semua mengontribusi dalam expression atau extegri. Sufiks menyediakan ilustrasi mudah karena ichi sebagai bentuk nominal secara formal. Beraturan ketika diperoleh dari adjektif dengan susunan sufiks av, al, nr, dan nominal selektivitas, lokalitas, dan polaritas semua ada. Sistematis blocking adalah sebagai fenomena keberadaan sebuah kata dengan arti khusus yang menghalangi derivasi morfologi walaupun dengan bentuk makna yang beraturan. Contoh dari sistematik blocking: kumpulan nominal sesuai dengan ungkapan emosional, verb like, liking, dislike, love, hate. Produktivitas adalah proses pembentukan leksem yang digunakan oleh native speaker untuk membentuk leksem yang baru, sedangkan proses pembentukan leksem yang tidak dapat digunakan oleh native speaker disebut bukan produktivitas. Produktivitas terikat dengan keteraturan, harus dapat membedakan makna. Dalam produktivitas, bentuk umum dan bentuk beraturan, proses dari infleksi dan derivasi, contohnya bentuk nominal abstrak dari adjektif seperti akhiran dari it, sensitif,
atau akhiran nes merupakan bentuk umum karena dapat diperluas ke dalam kata yang lain. Akhiran nes jika disiapkan dalam adjektif maka akan menghasilkan nominal abstrak yang dimana biasa digunakan atau tidak perlu dicantumkan sebagai lexical item karena sudah dapat diprediksi. Contohnya stupid jadinya stupidness. Dalam compound word terdiri atas 3 bagian lagi, yakni open compound word atau speech menuliskan unsur-unsur kata pembentukan secara terpisah, contohnya ice cream. Sebagian open compound word merupakan gabungan dari noun atau kata kerja dengan adjektif atau kata sifat yang membentuk suatu kata baru. Contohnya living room atau ruang tamu. Closed compound word atau solid atau closed compound word merupakan gabungan kata yang dituliskan menjadi satu alias tidak terpisah. Contohnya yang paling sering kita jumpai adalah handphone. Sejatinya kata handphone merupakan gabungan dari kata hand dan phone. Hyphenate, di mana hyphen atau tanda penghubung digunakan untuk menggabungkan kata yang berbeda. Hyphenate compound word bisa terdiri atas lebih dari 2 kata. Contohnya sister in law, saudara ipar perempuan, atau up to date atau terbaru. Reduplikasi atau pengulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan pengulangan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah sayur, mayur, dan lain sebagainya. Jenis-jenis reduplikasi, yakni reduplikasi penuh terjadi pengulangan bentuk dasar secara penuh seperti pada kata bapak-bapak untuk menyatakan banyak, bye-bye dalam bahasa Inggris. Dalam produktivitas dalam arti keteraturan semantik jika kontribusi yang membuat identitas ataupun kategori kata dalam reduplikasi bahasa Inggris. Kata yang mengalami reduplikasi ada yang mengalami perubahan kata kategori dan identitas, dan ada yang hanya mengalami perubahan identitas saja. Perubahan kategori yang dimaksud adalah mengalami perubahan kelas kata, misalnya dari kata kerja menjadi kata benda, sedangkan yang dimaksud dengan perubahan identitas yaitu masih dalam kategori yang sama tetapi identitasnya secara sistematis berbeda. Kasih parsial yaitu terdiri pengulangan pada bagian dari kata seperti pengulangan pada suku kata. Kata tertentu misalnya laki-laki menjadi laki-laki. Mengalami pengalaman truncation, kemudian mengalami proses perubahan fonem menjadi lelaki. Reduplikasi yang berkombinasi dengan cara proses pembunuhan afiks seperti dalam contoh kemerah-merahan atau menyerupai warna merah. Akar atau root merupakan istilah untuk menyebut bentuk kata yang tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat dianalisa lagi, tidak ada penambahan imbuhan lagi. Contohnya walk adalah akar, dapat muncul berupa bentuk-bentuk kata seperti walks, walking, walked. Bentuk kata yang mewakili morfem sama belum tentu mewakili akar morfem yang sama. Pangkal atau stem adalah bagian dari kata sebelum diberi tambahan afiks infleksi, atau contohnya pangkal kata benda jamak atau cat, place s, word, place s. Dalam bentuk kata cats, sufiks infleksional ditambah kepada pangkal atau stem cat yang juga merupakan akar atau root. Bentuk dasar atau base adalah bentuk yang menjadi dasar dalam proses morfologi di mana afiks dapat ditambahkan, baik afiks infleksional maupun derivasional. Dengan kata lain seperti root atau akar adalah juga base
atau bentuk dasar. Duplikasi fonologis yaitu pengulangan yang mengalami perubahan. Yang ketiga, high net compound word. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.